Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment ya, trader lawas, channel kedua saya. Di kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas satu kondisi, satu sektor saham yang masih tertekan terus ya. Ya, sementara kalau teman-teman ketemu sektor yang seperti ini ya, sebaiknya kita jauhin dulu. Kenapa? Saya udah bahas beberapa hal secara singkat nih teman-teman, terutama untuk yang baru, mungkin perlu untuk diperhatikan. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasannya ya teman-teman. Eh, Sektornya apa ini teman-teman? Jauhi dulu sektor saham yang seperti ini. Baik, langsung saja teman-teman. Kalau mungkin teman-teman yang beberapa hari ini di bursa lihat tekanan dari saham perbankan ini kuat sekali ya teman-teman. Saham perbankan ini memiliki tekanan jual yang kuat sekali. Kita langsung tunjuk saja saham-sahamnya, ada beberapa banyak saham. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya saham yang mengalami tekanan yang sangat kuat sekali. Saya sendiri banyak sekali mendapat DM seperti itu dari teman-teman dekat saya, karena memang notabene teman-teman saya ini sangat suka saham-saham perbankan ya, sangat suka saham-saham perbankan. Itu satu sektor yang akan saya bahas kali ini. Ya kenapa? Karena saham perbankan ini boleh dibilang kalau pas marketnya ngedip ya, seperti ada corona dulu, dia turunnya cepat. Tapi ketika marketnya recover juga dia baliknya cepat seperti itu. Ini nggak bohong, ini bener ya teman-teman. Karena ya kalau kita lihat nih kondisinya, ini adalah chart weekly ya. 2020 tuh di sini, ini COVID ya. COVID harga BRI itu 2100. Kemudian kemarin Januari itu 6450. Jadi udah berapa kali itu? 3 kali lipat ya naik. Sama juga BBNI. Harganya 1500 ke 6000, malah 4 kali lipat ya. Jadi memang luar biasa sekali saham perbankan ini kalau dia koreksi pas marketnya ngedip karena sesuatu hal yang outstanding, suatu hal yang extraordinary seperti itu. Kayak COVID kemarin orang-orang berbondong-bondong beli saham ini. Pun sama kondisi kemarin ya. Nah kalau kemarin kan tidak ada hal yang ini ya, paling adalah kayak akan saya sampaikan ya. Jadi perbankan ini memang sektor yang banyak dicari orang teman-teman. Karena ini adalah everlasting business, evergreen business seperti itu. Jadi sepanjang tahun tidak ada musim-musimnya, biasanya dia bagus seperti itu, dan kalaupun beli nanti disimpan juga sudah naik seperti itu. Nah ini kata-kata ini ya teman-teman, kalaupun beli nanti juga naik, betul. Tetapi ketika teman-teman mungkin duitnya itu banyak banget, ngebeli dan duitnya sangat-sangat dingin ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau kayak trader kayak saya ya, trader lawas begini dengan dana yang terbatas, mungkin harus benar-benar bijak mau ngebeli saham tersebut. Ya mungkin teman-teman yang di channel MS Trade sudah tahu bahwa di BBRI saya sendiri udah mencoba beberapa kali masuk ya. Mencoba beberapa kali masuk ya, kira-kira di sini masuk sekali. Saya untung 100.000, 200.000 saya buang karena cenderung turun. 5.400 saya buyback di sini. Ternyata naiknya sebentar langsung saya buang, dan ini juga saya udah mencoba untuk buyback sedikit. Tapi kok hari ini kok ada kondisi yang membuat saya harus membahas ya. Sebenarnya dari kemarin juga udah saya sampaikan ke teman-teman kondisi saham ya. Saham ini sudah saya bahas beberapa kali, yaitu ini pertanda kamu tidak boleh masuk ke saham ini ya. Ini pertegas lagi hari ini. Kenapa? Karena kondisinya adalah hari ini saham-saham perbankan adalah lower low. Jadi mungkin untuk memperjelas teman-teman saya pribadi yang dekat PM ke saya sampaikan bahwa sebagus apapun perusahaannya, ketika dia sedang di sell off oleh asing, sebaiknya jangan dilawan ya, karena sebaiknya nanti saja. Baik, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau Anda nekat masuk ke saham dengan kondisi tersebut? Baik, saya akan sampaikan fun fact-nya yang pertama ya, bahwa sektor perbankan nggak bohong memang bagus.
laporan keuangannya bagus. Kemudian di Januari lewat sedikit kemarin, laporan keuangan perbankan ini bagus banget ya teman-teman. Jadi saham-saham perbankan ini serentak pada naik ya, BRI, kemudian ya BBNI, ini semuanya naik ya, BMRI seperti itu. Q4 2023 yang dilaporkan di Januari 2024 itu pada bagus-bagus semuanya, nggak heran saham-saham ini naik. Jadi yang pertama fun fact-nya adalah laporan keuangannya 2024 3 bagus. Kemudian pembayaran dividennya juga bagus. Namun usai pembayaran dividen dan usai musim laporan keuangan itu ada 2-3 bulan untuk the next quarter ya. Dimana rilisan beberapa laporan keuangan perbankan kemarin masih naik tapi sedikit ya. Masih naik tapi sedikit. Jadi usai LK, usai dividen, pembagi dividen, kemudian rilislah laporan keuangan Q1 2024 dan ternyata kenaikannya tipis seperti itu ya. Belum lagi sebelumnya adalah kondisi geopolitik dunia yang mungkin masih belum jelas ya, membuat kekhawatiran ya. Karena apa? Komoditinya mungkin up ya. Komoditi mungkin up. Nah, komoditi up itu akan mungkin membuat dimungkinkan inflasi naik ya. Kalau inflasi naik nanti suku bunga naik perbankan yang kena imbas lagi seperti itu. Keuntungan perbankan tergerus karena harus membiayai simpanan berbiaya tinggi seperti itu. Kalau mau naikkan suku bunga kredit juga beresiko terjadinya peningkatan kredit macet atau penurunan aset dari kualitas dari penurunan kualitas kredit atau penurunan aset-aset ya. Aset-aset kalau di perbankan ini kan kredit sebagai aset yang menghasilkan seperti itu. Karena kalau suku bunga naik tentu beban bunga naik mungkin lebih berat bagi para pengusaha, kira-kira begitu. Terus kemudian yang harus kita perhatikan adalah kondisi seperti ini kalau kita lihat adalah yang fact berikutnya harus kita tahu adalah asingnya di beberapa perbankan besar ini masih kuat sekali melakukan sell off ya. Ya memang kita lihat terutama di BBRI sell off-nya sangat kuat sekali ya. Jualannya ini seperti ini. Asingnya keluar. Kemudian kita cek BBCA tidak begitu walaupun ada sell off juga. BBNI sempat ada sell off tapi asing sudah masuk lagi. Namun dalam 4 hari ini asingnya justru keluar lagi. Kemudian BMRI juga sama ya, asingnya kemarin sempat keluar lebih besar dari masuknya, tapi juga ini sudah mulai recover lagi. BBTN kita cek juga sudah keluar masuk, BNGA juga sama, keluar masuk. Jadi intinya memang dalam beberapa hari ini kalau kita lihat saham-saham perbankan ini mulai ada perlawanan ya. Jadi ya memang tipikal dari saham ya itu, ketika dia naik tidak naik terus, ketika turun tidak turun terus. Jadi kenaikan itu biasanya kan naik ya, yang bagus ada koreksi, ada naik lagi, ada koreksi lagi, ada naik lagi seperti itu. Namun overall untuk major trendnya adalah up ya, ini adalah minor trendnya adalah turun atau korektifnya seperti itu. Sama halnya ketika dia turun, maka tidak langsung ada rebound sedikit yang merupakan minor ya, minor correction, majornya turun, minornya ke atas, korektifnya ke atas, kemudian koreksi lagi, minornya ke atas, koreksi lagi, minornya ke atas. Ya, yang bahaya adalah ketika terjadi lower low ya, ini lower low, ya, kemudian ini lower low, ini lower low. Jadi ini yang sebenarnya kita lihat di beberapa saham perbankan, yang simple kita lihat di BBRI. Kalau teman-teman ngelihat kondisi saham dengan lower low seperti ini, teman-teman harus hati-hati. Saya nekat beli di 6.000 cut loss ya, bukan cut loss ya, cuan 100.000. Nekat buyback lagi, cut loss. Nekat masuk sedikit, ternyata hari ini lower low, sehingga saya harus buat video ini. Jauhi dulu sementara, kenapa? Karena trading pada saham yang arahnya turun itu sangat sulit bagi kita untuk profit. Kenapa? Karena
kita adalah untung ketika saham bergerak naik ya. Jauh lebih mudah untung membeli pada saham yang arahnya naik seperti brand seperti ini ya. TPIA seperti ini. Kenapa? Karena saham-saham yang naik seperti ini mood orang berbeda ya teman-teman. Moodnya itu cenderung berani untuk ngebeli seperti itu. Kalau yang saham-saham yang turun seperti ini, moodnya orang nih sudah berbeda ya. Sahamnya moodnya orang cenderung masuk ke mode jualan atau mode hati-hati. Misal pun naik dia akan TP, misal pun naik dia akan TP seperti itu. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa yang penting untuk saham-saham besar ini adalah asingnya ya. Ketika asingnya itu benar-benar jualan dalam jumlah besar seperti ini yang saya bilang adalah tidak bisa dilawan. Sementara harus dijauhi dulu. Kenapa? Ya mungkin ada yang bilang, Pak, ini kan nanti juga naik. Betul, nanti juga naik. Tapi kalau kita lihat, penurunannya ini kan juga sudah lama teman-teman ya. Ini mulai turun dari 13 Maret ya, 13 April, udah sebulan. Ini juga sudah hampir 13 Mei, alias sudah 2 bulan turun terus. Coba bandingkan kalau misalkan kita allocate sebagian dana ke saham lain misalkan, brand. Dari 13, ya ini 13 itu tak di 5.000, sekarang sudah 2.000, hampir 2 kali lipat seperti itu. Itu salah satu teknik dalam kita trading ya. Jadi sementara kalau saham itu cenderung turunnya dikonfirmasi dengan volume ya. Turunnya dikonfirmasi dengan asing yang jualan, dikonfirmasi dengan volume yang semakin membesar seperti ini. Ini harus hati-hati. Kenapa? Karena berarti ketika turun dengan volume itu adalah turunnya beneran. Jadi nggak main-main gitu loh. Kita bisa juga menggunakan indikator tambahan ya. Saya gunakan indikator, saya gunain ini ya, indikator MS Trade ini, indikator untuk melihat momentum. Nah momentumnya BRI ini juga sudah habis teman-teman. Kalau kita lihat nih di momentum kita, itu di sekitar 27 Maret itu harus sudah buang. 27 Maret. 27 Maret itu tepatnya di 6.000. Makanya kemarin juga di 6.000 saya coba buang. Karena dari indikator ini dia mulai turun di 0. Turun di bawah 0 ini artinya apa? Loss power ya, tidak ada tenaga. Dan ini artinya trending sekali. Ini artinya trending sekali turunnya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang pengen tahu ini ya, terkait bagaimana membaca MACD ini di video saya yang MS Trade. Di MS Trade itu udah saya bahas teman-teman. Di video di channel saya MS Trade itu udah saya bahas bagaimana. Halo sobat kelas WFA, kalian tahu nggak sih Bat? Kalau YouTube itu di bagaimana ini teman-teman? Bagaimana sebentar MS Trade? Bagaimana teman-teman ngebaca MACD? Ini sudah saya bikinkan video. Bagaimana teman-teman ngebaca MACD? Oke, di sini. Jadi teman-teman yang pengen tahu nih, kayak indikator yang saya sampaikan tadi di sini, MACD ini bagaimana kita bisa tahu nih teman-teman? Langsung saja buka di sini dan search MACD. Nah, di MACD ini teman-teman, di video yang ngebahas MACD ini sudah saya jelaskan bagaimana sih menggunakan MACD untuk mendeteksi. Jadi teman-teman tuh tahu ini apa? Saya memang jarang menggunakan MACD ini, sesekali aja karena ini sifatnya trending ya. Trending itu menunggu waktu dulu, momentumnya perlu waktu, tidak serta-merta bisa gitu. Jadi ini memang dia sudah loss power banget dan loss powernya tuh beneran powerful karena sudah di bawah 0 dan turun. Ini indikator pertama. Indikator kedua kita bisa gunain ADX ya. Di sini juga saya gunakan ADX juga pasti berkata sama. Nah ini juga BRI ini tidak ada hijaunya, tidak ada birunya. Artinya sejak tanggal, kalau di sini berkata sejak tanggal 1 April ya, itu udah nggak bagus banget untuk masuk. 1 April itu kira-kira di harga 6.000 juga.
Jadi dua indikator ini mengatakan bahwa teman-teman tidak boleh masuk ke BBRI. Jadi itu aja ya yang saya bahas. Jauhi dulu sektor-sektor saham dengan kondisi seperti ini. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya. Surya MS Trade ya. Jadi saya ada channel baru. Tolong teman-teman subscribe ya. Karena saya akan mengisi channel saya dengan bahasan-bahasan yang dengan bentuk-bentuk ya, bahasan yang sedikit berbeda dengan ini. Itu aja teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya.